Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor yang hadir secara virtual pada Public Expose Live 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal yang ke-48, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penyaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2025. Acara ini merupakan bentuk keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat, serta untuk memberikan ruang diskusi kepada investor maupun calon investor. Bapak dan Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, kondisi keuangan perusahaan tercatat melalui acara ini. Selain itu, para investor dan calon investor juga dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prospek dan arah pengembangan perusahaan di masa depan. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, serta menumbuhkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan tercatat maupun pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami dalam meningkatkan perlindungan dan kenyamanan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menghadirkan fasilitas acuan kepemilikan sekuritas atau akses KSEI yang memungkinkan investor untuk memonitor portofolio investasi masing-masing. Platform akses KSEI ini juga terintegrasi dengan sistem isi KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan tercatat secara virtual. Semoga fasilitas yang dikembangkan oleh KSEI ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti Public Expose Live 2025. Semoga acara ini bermanfaat dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk aktif berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalyn Chiu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Medco Energi Internasional Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan MEDC. Bapak dan Ibu sekalian, PT Medco Energi Internasional Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Oktober 1994. PT Medco Energi Internasional Tbk bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak serta gas alam, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor crude, petroleum, and natural gas production. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Medco Energy, a leading Southeast Asia energy and natural resources company. Harnessing energy for growth, we are paving the way toward a sustainable future. Medco Energy strives to excel across the broader ESG front and committed to reach net zero Scope 1 and 2 emissions by 2050 and Scope 3 by 2060. Our sustainability journey relies upon the leadership of and by our employees, where we aspire to become a leader in environmental and social development and empower local communities around our operational areas to enhance their self-sufficiency. We are investing in the long-term improvement of community livelihoods and safeguarding the environment, actively supporting the UN Sustainable Development Goals. At Medco Energy, our strength comes from our people. We celebrate diversity,
and foster a culture where everyone's unique perspective and ideas are valued. This allows us to learn from each other, constantly innovate, and push the boundaries of our capabilities. Medco Energy has three main businesses: oil and gas, power, and copper and gold mining, with footprints in Southeast Asia, Africa, and Middle East. We invest in exploration and production and new development projects with the trust of governments, partners, and other stakeholders to operate large and complex fields. In the oil and gas business, we are a cost leader, operating fields producing over 300 million barrels of oil equivalent per day, of which 70% is gas production. We work and invest to improve efficiency and abate emission to ensure we maximize the value of our resources. In the power business, we generate more than 4,000 gigawatt-hour per year. Cleaner energy is our way to move forward, and with our power business, we aim to support the transition towards low-carbon energy, championing geothermal resources and the power of the sun. Through the copper and gold mining business, we contribute to the energy electrification by supplying copper and creating additional value through our smelter. As the world progresses towards energy electrification, our dedication to ethical copper production becomes increasingly crucial, supporting the climate change agenda. With over 4 decades of leadership, Medco Energy remains committed to sustainable growth and the well-being of future generations for many years to come. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari pihak Perseroan. Izinkan kami menyapa yang pertama adalah Bapak Amri Siahaan selaku Director and Chief Administrative Officer. Selamat pagi Pak Amri. Selamat pagi Mbak Rosalin, selamat pagi Ibu Bapak semua. Baik, berikutnya izinkan kami juga menyapa ada Ibu Leonie Lervin selaku Senior Manager Communication. Selamat pagi Ibu Leonie. Selamat pagi Ibu Rosalin, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu sekalian, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Pak Amri, kami persilakan. Terima kasih Bu Rosalin, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sesi ini. Dan sekarang saya akan mulai pemaparan paruh pertama, kinerja paruh pertama 2025 dari Perseroan PT Medco Energy International. Next slide, tolong. Nah, ini adalah agenda kita hari ini. Jadi, saya akan go through mulai dari highlights, operational performance, financial performance, dan kemudian outlook-nya seperti apa ke depannya. Next slide. Next slide, ya. Terima kasih. Baik. Nah, Medco Energy adalah perusahaan energi yang beroperasi di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dengan fokus kami pada 3 sektor bisnis utama, yaitu minyak dan gas, ketenaga listrikan, serta pertambangan tembaga dan emas. Produksi minyak dan gas kami terutama berasal dari Indonesia, Oman, dan Thailand. Dengan panduan produksi tahun ini sebesar antara 155 sampai 160 ribu barel ekuivalen minyak per hari, di mana sekitar 70%-nya adalah gas, dan 30%-nya dalam bentuk liquid atau minyak. Nah, melalui Medco Power Indonesia, anak perusahaan kami memiliki dan mengoperasikan 16 pembangkit listrik tenaga gas
geothermal, surya, dan mini hydro di Indonesia, dengan perkiraan penjualan listrik sebesar 4.300 gigawatt hour, serta 27% energinya dihasilkan berasal dari energi terbarukan. Kami juga memiliki sekitar 21% saham non-konsolidasi di Aman Mineral Internasional, kodenya AMMN di IDX, yaitu perusahaan pertambangan tembaga dan emas nomor 2 terbesar di Indonesia. Next slide. Baik. Pada paruh pertama tahun ini, produksi minyak dan gas tercatat sebesar 143.000 barel ekivalen minyak per hari. Sementara di segmen power, penjualan listrik mencapai 1.994 gigawatt hour. Pada Juni 2025, kami melakukan lifting minyak pertama dari lapangan Forel di Blok B Natuna. Tambahan produksi dari lapangan Forel dan Terubuk dapat mencapai 20.000 barel minyak dan 60 million scf per day gas gross atau setara 30.000 barel ekivalen minyak. Jadi 60 mm scf per day gas tadi ditambah 20.000 barel minyak itu setara 30.000 barel minyak ekivalen. Pada Juni 2025, kami mengumumkan akuisisi tambahan 24% hak partisipasi di PSI Koridor dari Repsol. PLTP atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ijen mulai beroperasi pada Februari 2025 ini. Dan PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Bali Timur mulai beroperasi pada Juni 2025. EBITDA tetap kuat di angka 623 juta US dollar dengan rasio net debt terhadap EBITDA sebesar 1,9 kali pada harga minyak mid cycle. Masih jauh di bawah target internal kami sebesar 2,5 kali. Kondisi ini memberikan ruang untuk pertumbuhan ke depan seperti akuisisi Repsol di atas. Laba bersih tercatat 37 juta US dollar. Menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi adanya rugi dari Aman sekitar 31 juta US dollar. Seiring transisi ke fase 8 smelter mulai berproduksi katoda tembaga pada akhir Maret. Dengan penjualan dimulai di kuartal kedua. Penurunan harga minyak juga ada berdampak pada hasil perseroan. Perseroan juga mencatat biaya dry hole sebesar 8,9 juta US dollar dari pengeboran eksplorasi sumur Baramundi di PSI Beluga, itu di Natuna. Di bulan Juli kami telah mendistribusikan final dividen sebesar 38 juta US dollar. Sehingga total dividen tahun 2024 yang telah didistribusikan adalah 63 juta US dollar atau Rp41 per share. Kami tetap berkomitmen untuk secara konsisten memberikan nilai tambah kepada shareholders walaupun di tengah harga minyak yang volatile ini. Next slide. Nah, ini tentang akuisisi interest Repsol ya sebesar 24% di PSI Koridor. Pada Juli 2025, Medco mengakuisisi tambahan 24% hak partisipasi milik Koridor adalah aset gas dengan arus kas stabil berkat 7 kontrak penjualan gas jangka panjang ke pembeli di Indonesia dan Singapura. Blok ini mencakup 7 lapangan gas yang sudah berproduksi dan 1 lapangan minyak. Dengan infrastruktur yang sudah siap dan program eksplorasi dan pengembangan yang terus berjalan. Dengan asumsi minyak mid-cycle, aset ini diperkirakan akan memberikan tambahan EBITDA sekitar 145 juta dolar pada tahun 2026, termasuk 90 juta US dollar
dari kontrak gas dengan harga tetap. Next slide. Next slide. Kasih. Seiring dengan akuisisi 24% hak partisipasi milik Repsol di PS Corridor, panduan produksi 2025 diperbaharui menjadi 155 sampai 160 ribu barel ekivalen minyak per hari. Sekitar 48% dari total produksi minyak dan gas dijual melalui perjanjian jual beli gas domestik jangka panjang dengan harga tetap dan skema take or pay. Struktur ini memberikan kepastian arus kas dan melindungi dari fluktuasi harga minyak. Sisanya, sekitar 52%, terekspos pada dinamika harga pasar, termasuk 24% gas ekspor yang harganya terindeks pada harga minyak. Belanja modal sektor minyak dan gas pada semester pertama 2025 tercatat sebesar 178 juta US dollar. Difokuskan pada program pengeboran di Natuna, Blok 60 Oman, Koridor, dan Senoro Fase 2A. Next slide. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa progres operasional dari aset minyak dan gas. Natuna Blok B. Kami berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan produksi dan memperpanjang umur keekonomian aset ini. Produksi didukung oleh lapangan forel serta kegiatan pengeboran lapangan terhubung dengan target sumur-sumur pengembangan mulai berproduksi pada kuartal ketiga 2025. Kami juga terus berdiskusi dengan pemerintah terkait perpanjangan kontrak PSC. Untuk Bangkanai, aset ini merupakan bagian dari akuisisi Ophir Energy pada tahun 2019. Fasilitas fase 1 saat ini memproduksi 20 juta kaki kubik standar per hari atau MMSCFD dari lapangan Kerendan. Fase 2 ditargetkan meningkatkan pengiriman gas hingga 55 juta kaki kubik standar per hari pada awal 2029. Studi jalur pipa sepanjang 130 km telah selesai dilakukan. Dan saat ini kami sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan nasional untuk menyalurkan 35 BBTU per hari dari fasilitas kami menuju pabrik mini LNG yang direncanakan di Merak. Dengan target gas pertama pada kuartal pertama 2029 yang akan mendukung produksi hingga tahun 2053. Nah, untuk memastikan kelayakan proyek ini, saat ini kami sedang memproses dokumen rencana pengembangan atau POD tahap 2 dan pengajuan perpanjangan PSC. Next slide. Adapun progres operasional dari aset power adalah sebagai berikut. Pada semester pertama 2025, penjualan ketenaga listrikan dari IPP tercatat sebesar 1.994 gigawatt-hour. Sedikit lebih rendah dibandingkan semester pertama 2024 sebesar 2.003 gigawatt-hour. Penurunan ini disebabkan oleh pemeliharaan terjadwal di PLTGU Riau, gempa bumi yang mempengaruhi operasional geothermal Sarula, serta banjir di fasilitas PLTS Sumbawa. Kami memulai operasi pada kedua aset energi terbarukan, yaitu PLTP Ijen berkapasitas 35 MW dan PLTS Bali Timur berkapasitas 25 MW. Keduanya menghasilkan peningkatan penjualan energi terbarukan sebesar 21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menjadi 27% pada paruh pertama 2025. Memasuki paruh kedua tahun ini, kami mengantisipasi peningkatan produksi seiring dimulainya alir daya dari proyek energi listrik Batam atau ELB Expansion, juga dikenal add-on project, mendukung target penjualan 2025 yang telah direvisi menjadi 4.300 gigawatt-hour. Next slide. Tentang PLTP Ijen. PLTP Ijen mulai beroperasi Februari 2025
menyuplai 35 megawatt ke sistem kelistrikan Jawa melalui perjanjian jual beli listrik jangka panjang atau PPA dengan PLN. Fasilitas ini mampu memasok listrik ke sekitar 85.000 rumah tangga dan mengurangi emisi karbon hingga 230.000 ton CO2 per tahun. PLTP Ijen merupakan fasilitas panas bumi kedua Medco setelah Sarula. Bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Nah, saat ini kami menyelesaikan studi kelayakan untuk ekspansi fase 2 yang akan menambah kapasitas sebesar 20 MW. Untuk PLTS Bali Timur mulai beroperasi pada Juni 2025 dengan kapasitas sebesar 25 MW peak. Dengan kapasitas 25 MW peak, proyek ini akan menghasilkan sekitar 50 GWh listrik per tahun, yang cukup untuk menyuplai sekitar 42.000 rumah tangga dan mengurangi lebih dari 800.000 ton emisi CO2 selama masa operasinya. Pada proyek energi listrik Batam Expansion atau dikenal juga tadi sebagai ELB Add-on Project sebesar 39 MW, panas terbuang diolah menjadi tenaga listrik. Proyek konversi energi ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada kuartal keempat tahun ini. Next slide. Nah, komitmen iklim dan kinerja ESG Medco. Kami terus memperkuat upaya dalam mengelola risiko iklim dan mendukung transisi energi. Tahun ini untuk pertama kalinya kami juga mengungkapkan dan melakukan assurance atas emisi cakupan 3 atau scope 3 dalam laporan keberlanjutan 2024. Hingga 2024 emisi gas rumah kaca cakupan 1 dan 2 berhasil turun 30% dibanding tahun dasar 2019. Hal ini melampaui target 2025 kami sebesar 20%. Emisi metana juga turun 46% sejak 2019, jauh di atas target 25%. Kapasitas terpasang energi terbarukan sudah mencapai 27% di semester 1 2025, melampaui target 2025 sebesar 26%. Pada 2024, peringkat ESG MSCI naik dari A menjadi AA, menempatkan Medco Energi di kategori pemimpin untuk sektor eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kami juga mempertahankan skor B dalam penilaian CDP Climate Change. Medco Energi tetap menjadi bagian dari IDX LQ45 Low Carbon Leaders dan IDX Kehati ESG Sector Leaders, menegaskan posisi kami sebagai operator yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan 2024 versi lengkap tersedia tentunya di situs resmi kami untuk informasi lebih lanjut. Next slide. Pendapatan turun 2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski volume produksi dan harga minyak lebih rendah, pendapatan terbantu oleh cost recovery yang lebih tinggi dari mulai beroperasinya proyek-proyek baru kami di Blok B, yaitu Forel dan Terubo. Pendapatan dari segmen ketenaga listrikan turun 23%, terutama karena selesainya proyek IPP Bali dan Ijen pada semester pertama 2025, sehingga pendapatan konstruksi lebih rendah. Laba bersih tercatat 37 juta US dollar, tertekan oleh rugi dari aman akibat transisi operasi tambang ke fase 8 dan proses commissioning smelter. Kami menutup semester pertama dengan 883 juta US dollar kas dan setara kas. Di tambahan fasilitas pinjaman bank yang masih tersedia dalam jumlah signifikan. Likuiditas ini memberi kami kapasitas untuk terus mengelola pelunasan hutang, memenuhi komitmen pasca akuisisi, dan tetap siap memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Next slide. Ya, tentang ekuitas. Harga saham Medco
secara konsisten mengungguli Brent dan indeks IDX LQ45. Di tahun 2024 kami membagikan dividen sebesar Rp41 per saham, sejalan dengan kinerja perseroan dan kondisi pasar. Kami memantau kondisi pasar dan harga minyak sebagai pertimbangan dividen interim pada akhir tahun ini. Program share buyback tetap berlanjut, mencerminkan keyakinan manajemen pada nilai jangka panjang perseroan. Tentang kredit, semester pertama kami memperoleh pembiayaan dari bank internasional, regional, dan domestik, serta pasar modal lokal dan global untuk refinancing. Pada bulan Juni, kami melunasi 2 fasilitas bank menggunakan kas internal dan fasilitas baru dengan biaya yang lebih rendah. Kami juga meluncurkan tender offer sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang yang proaktif. Sebagai kesimpulan, performance perseroan baik. Kami memiliki likuiditas yang kuat dengan akses pendanaan beragam atau diverse access to capital, dengan profil jatuh tempo utang yang seimbang dan tetap mempertahankan biaya utang yang terkontrol. Strategi manajemen modal kami berbasis pada investasi yang disiplin dan selektif, dengan target cycle pelunasan utang dalam 2-3 tahun pasca akuisisi. Hal ini akan kami pertahankan juga untuk transaksi koridor dengan Repsol yang baru saja dilakukan. Strategi ini juga memberikan fleksibilitas untuk terus tumbuh dan memberikan nilai atau return value kepada pemegang saham. Next slide. Nah, ini kami mau menunjukkan selain financial result, juga 2025 post koridor guidance kami. Nah, revisi guidance 2025 perseroan pasca akuisisi koridor atau tambahan di koridor adalah sebagai berikut. Produksi minyak dan gas diproyeksikan mencapai 180.000 barrel oil equivalent per hari di kuartal 4, sehingga produksi rata-rata 2025 ditargetkan berada di kisaran antara 155 sampai 160.000 barrel oil equivalent per hari. Target penjualan listrik tahun ini sekitar 4.300 gigawatt hour. Belanja modal tahun ini sekitar 430 juta US dollar, terdiri dari 400 juta US dollar untuk E&P dan sisanya yang 30 juta US dollar untuk ketenaga listrikan. Biaya kas produksi minyak dan gas per unit tetap di bawah $10 US dollar per barrel oil equivalent. Sementara rasio net to EBITDA restricted group diperkirakan naik pasca akuisisi koridor, namun tetap di bawah 2,5 kali pada asumsi harga minyak mid cycle sebesar 65 US dollar per barrel oil equivalent. Untuk paruh kedua 2025, kami akan fokus pada pelunasan hutang akuisisi dalam 2-3 tahun. Kemudian tetap berkomitmen membayar dividen dengan tentunya mempertimbangkan kinerja perseroan dan kondisi pasar. Demikian paparan dari kami, tentunya akan senang untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Saya kembalikan ke Mbak Rosalin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Amri dari Perseroan yang telah menyampaikan pemaparan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami melihat telah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami coba bacakan. Yang pertama di sini ada pertanyaan yang menanyakan, apakah PT Medco Energi Internasional Tbk berencana untuk melakukan akuisisi aset migas dalam jangka waktu dekat? Dan kemudian boleh di-share juga perkembangan terbaru dari Medco Power. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Bapak Ibu sekalian. Saya jawab yang pertama dulu ya, apakah Medco Energi berencana ya melakukan akuisisi aset migas lagi dalam waktu dekat? Ya tentunya hal ini mungkin saya nggak bisa jawab dengan sangat spesifik, ya. Tetapi strategi pertumbuhan kami ini memang banyak mengandalkan akuisisi. Dan kami tidak pernah berhenti, jadi ini rutin selalu mempelajari dan mengevaluasi setiap peluang yang ada. Nah, selama ini juga kami punya rekam jejak yang baik dalam melakukan akuisisi, termasuk yang kemarin ini akuisisi 24% PI-nya Repsol di koridor. Dan tentunya tetap disiplin dalam menerapkan kriteria akuisisi kami. Nah, fokus kami perseroan adalah pada aset produksi yang memiliki potensi pertumbuhan. Dan risikonya kami pahami serta tentunya kami kelola dengan baik. Untuk pertanyaan kedua, saya langsung aja mungkin ya, mengenai perkembangan baru dari Medco Power. Nah, tadi ada beberapa yang saya sudah sampaikan juga. Kami di Medco Power ini terus memprioritaskan pertumbuhan organik di portfolio khususnya energi terbarukan. Dengan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Komitmen ini mulai mendapatkan pengakuan juga ya, termasuk dari pemerintah. Seperti terlihat juga dari perhatian nasional diberikan terhadap proyek panas bumi Ijen maupun PLTS Bali Timur. Ini dua tonggak penting dalam pembangunan portfolio yang mendukung tujuan iklim dan strategi keberlanjutan jangka panjang kami. Kedua proyek ini kami bersyukur waktu awal tahun ini diresmikan oleh Bapak Presiden sendiri. Di suatu yang luar biasa. Nah, untuk ke depan kami juga berencana untuk terus meningkatkan efisiensi energi listrik kami dengan membuat energi listrik Batam add-on project yang menyelesaikan project ini. Nah, project ini seperti tadi saya jelaskan itu adalah proyek yang sangat mendukung energi efisiensi karena membangkitkan listrik itu dengan 39 megawatt kapasitas itu menggunakan sisa gas buang. Jadi tanpa menambah bahan bakar lagi, fuel lagi. Jadi kita hanya memanfaatkan panas gas buang dari unit yang ada menghasilkan listrik sangat efisien bagi jaringan Batam maupun Bintang. Proyek konservasi energi ini ditargetkan mulai beroperasi di kuartal keempat 2024. Demikian, Sabrina, terima kasih. Mbak Rosali. Ya, terima kasih Pak Amri atas penjelasannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada yang kemudian menanyakan apa ekspektasi Medco Energi terhadap produksi minyak dan gas di semester kedua dan bagaimana strategi Medco Energi dalam mengelola utang. Boleh dijawab, silakan Bapak Ibu. Baik. Nah, ya tadi saya juga sedikit lah ya, menyentuh sedikit mungkin mengenai bagaimana kita akan berproduksi di semester kedua ini. Nah, secara singkatnya kami memperkirakan produksi kami tentu akan meningkat di semester kedua. Yaitu pada akhir tahun itu kami harapkan untuk INP itu bisa menghasilkan sekitar 180.000 barrel oil equivalent per hari. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya dampak langsung dari akuisisi 24% hak partisipasi di blok koridor dari Repsol. Itu menambah sekitar 25.000 barel ekuivalen minyak per hari. Ya. Nah, selain melalui akuisisi, perseroan juga melakukan pengembangan secara organik, termasuk peningkatan produksi dari lapangan-lapangan lain seperti ekspansi gas di LTR atau letang tengah rawa di blok koridor dan pengembangan pengeboran Suban di koridor juga. Produksi pertama dari lapangan Forel dan terhubung di Natuna itu sudah berjalan dan juga fasilitas Bisat C di Oman Blok 60 yang sudah selesai sehingga juga menambah produksi, bahkan sekarang produksi sedang ramping up, ya, mulai meningkat di Oman. Nah, dengan berbagai tambahan ini rata-rata produksi tahun 2025
diperkirakan naik menjadi antara 155 sampai 160 ribu barel ekivalen minyak per hari. Dibandingkan dengan panduan awal di 145 sampai 150 ribu barel ekivalen minyak per hari. Pertanyaan kedua tadi mengenai hutang ya, pengelolaan hutang. Nah, Medco mengelola hutang secara disiplin dengan memastikan sumber pendanaan yang beragam, baik dari pasar global maupun domestik. Tahun ini kami sudah menerbitkan obligasi dalam US dollar dan juga dalam rupiah, sekaligus menata ulang sebagian hutang yang lama agar biaya bunga tetap kompetitif. Setelah akuisisi, kami biasanya memiliki rencana pelunasan hutang yang jelas dalam 2-3 tahun. Itu target kami. Nah, seperti yang kami akan terapkan juga untuk akuisisi PI Repsol di koridor. Ini memberikan kami fleksibilitas untuk mengejar pertumbuhan lebih lanjut, sekaligus terus memberikan nilai tentunya bagi para pemegang saham. Demikian, Pak Rosalin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amri. Kita ke pertanyaan terakhir. Ada yang menanyakan apa dampak dari skema domestic gas swap antara Natuna dan koridor. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan termasuk yang paling recent ini ya. Jadi pengaturan gas swap antara South Natuna dan koridor ini sebetulnya merupakan praktik yang standar di industri. Walaupun tidak mudah untuk dilakukan, tapi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan domestik dan komitmen ekspor tetap terpenuhi secara penuh. Jadi skema swap kami ini dari Natuna kita punya kemampuan memproduksikan lebih, nah sehingga dari koridor itu bisa disalurkan tambahan ke domestik, membantu kebutuhan domestik, sementara kontrak dengan Singapura dipenuhi dari Natuna. Ya, untuk sebagian volumenya. Nah, seperti itulah skemanya. Nah, skema ini tidak mengubah volume kontrak atau komitmen penjualan maupun harga yang telah disepakati oleh Medco Energi. Jadi dengan demikian tidak terdapat dampak terhadap pendapatan perseroan. Demikian, Salim. Baik, terima kasih banyak Pak Amri. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab, mengulas bagaimana terkait dengan rencana akuisisi, kemudian juga terkait dengan perkembangan terbaru dari Medco Power ya, dari strategi Medco Energi dalam mengelola utang sampai dengan skema domestik gas swap antara Natuna dan juga koridor tadi sudah kita bahas bersama-sama dalam sesi Q&A. Demikianlah sesi tanya jawab dari Public Expose PT Medco Energi International Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan kepada Investor Relation atau unit terkait dari PT Medco Energi International Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Baik, hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medco Energi International Tbk, boleh kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan secara virtual. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose dari PT Medco Energi International Tbk dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Medco Energi International Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Pindah.